Shalom semuanya, selamat pagi. Sebelum memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih telah memberikan kami nafas kehidupan yang baru ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit tentang firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan, agar kami bisa memahami makna dari firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tema renungan pada pagi hari ini saya ambil tentang kebahagiaan yang terambil dalam kitab Lukas 11 ayat 28 yang berbunyi sebagai berikut. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bahagia adalah perasaan yang sangat ingin dimiliki oleh setiap orang. Di dunia ini banyak orang berpikir bahagia itu hanya tentang kekayaan, status, jabatan, dan lain-lain. Money can buy everything. Itulah yang banyak dipikirkan oleh orang-orang di dunia ini. Tetapi jika kita melihat faktanya, banyak orang di dunia ini yang memiliki harta berlimpah, tetapi ia belum bahagia. Kekayaan dan harta tidak memberikan jaminan kebahagiaan dalam hidup kita. Tidak ada kebahagiaan sejati di dunia ini, sebab kebahagiaan yang dunia tawarkan adalah semu atau tidak abadi. Sekalipun memiliki semuanya, atau uang, harta, properti, jabatan, dan lain-lain, tak menjamin seorang hidup bahagia. Bukankah sering kita dengar berita ada banyak public figure yang notabene punya segalanya, tetapi ia masih frustasi, depresi, dan terjebak dalam kehidupannya sendiri. Mereka merasakan kehampaan dalam hidup. Ada sesuatu yang kosong dalam hidup mereka. Maka dari itu, jika ingin menemukan kebahagiaan sejati, carilah Tuhan dengan segenap hati dan hiduplah turut dengan kehendak-Nya. Sebab bila kita hidup menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, kita akan berpisah dari Dia. Itu artinya hidup kita akan semakin jauh dari sumber kebahagiaan itu. Sebab dosalah yang membuat manusia kehilangan kebahagiaan. Seperti manusia pertama yang harus terusir dari Taman Eden oleh karena ketidaktaatannya. Ingatlah bahwa sumber kebahagiaan itu adalah Tuhan, dan dosalah yang menjadi penyebab manusia kehilangan kebahagiaan. Oleh karena dosa dan pelanggaran, manusia pertama diusir dari Taman Eden sehingga manusia kehilangan kebahagiaan. Akibatnya, berbagai upaya dilakukan manusia agar mendapat kebahagiaan itu kembali. Meskipun cara yang ditempuhnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, semakin manusia berusaha dengan kekuatannya sendiri, semakin mereka terjebak dalam tipu muslihat iblis yang tiap kali menawarkan kebahagiaan semu. Dunia dengan segala gemerlapnya menjadi umpan empuk bagi orang-orang yang haus akan kebahagiaan. Banyak orang terlena dan malah semakin jauh dari sumber kebahagiaan yang sesungguhnya. Dalam Mazmur 25 ayat 12-13 dikatakan sebagai berikut. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Amin. Jadi, siapapun yang ingin berbahagia dalam hidupnya harus memiliki hati yang takut akan Tuhan dengan melakukan firman-Nya. Sebab firman-Nya adalah kebenaran yang akan menuntun dan membawa kita mendapatkan kebahagiaan. Dan apabila kita mengutamakan Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya ditambah-tambahkan dalam hidup kita. Seperti yang tertulis dalam Matius 6 ayat 33. Dalam Lukas 11 ayat 28 ini juga dikatakan bahwa yang berbahagia adalah ia yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maka dari itu, hendaklah kita mendengarkan firman Allah dan juga harus memeliharanya. Dengan kita melakukan hal itu, kita akan mendapatkan jaminan kebahagiaan. Sumber kebahagiaan hidup bukan berasal dari materi, tetapi dari siapa yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Itulah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Ketaatan dalam melakukan firman Tuhan dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sumber kebahagiaan.
seperti yang tertulis dalam Yakobus 1 ayat 25 yang berbunyi sebagai berikut. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Sekian renungan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Sebelum menutup renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami telah selesai mendengarkan sedikit tentang firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan, agar kami bisa mengerti ya Tuhan tentang arti kebahagiaan yang sesungguhnya ya Tuhan. Dan kiranya agar kami bisa terus mendengarkan firman-Mu dan memeliharanya di dalam hati kita ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati kita ya Tuhan, berikan kita kekuatan dan kesehatan selalu ya Tuhan, tolak COVID-19 dalam tubuh kami ya Tuhan. Ya Tuhan, jauhkan kami dari mara bahaya ya Tuhan, lindungi kami dimanapun kami berada. Kiranya Engkau juga memberkati aktivitas yang akan kami lakukan selanjutnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.